warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Dr. Muhammad Romdoni SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan yang saya banggakan rekan-rekan yang berpartisipasi dalam paparan materi kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 2 orang, yaitu Hamidah dan saya sendiri, akan membahas materi mengenai pokok-pokok hukum perdata. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu istilah dan pengertian hukum perdata, sejarah hukum perdata, sumber hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia, dan sistematika hukum perdata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi pertama, yaitu pengertian hukum perdata yang akan saya sampaikan sendiri. Sudah kita ketahui, setiap negara memiliki hukum atau peraturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum, suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pasti akan menemui pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara itu sendiri. Di Indonesia sendiri, khususnya berlaku 2 hukum yang menjadi ketetapan untuk mengatur hak dan kewajiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan yang pertama hukum perdata, dan yang kedua yaitu hukum pidana. Namun pada kesempatan kali ini kita membahas hukum perdata. Pada umumnya hukum perdata merupakan hukum yang mengelola kewajiban dan hak setiap perorangan. Namun lebih spesifiknya, hukum perdata merupakan segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum perdata sendiri lebih mengutamakan ranah atau lingkup hak atas benda dan semua yang berkaitan dengan perseorangan. Maka tidak heran jika banyak yang menyebut perdata ini sebagai hukum privat atau pribadi. Dan perlu kita ketahui bahwa jika hukum perdata disebut dengan hukum privat, maka hukum pidana disebut hukum publik. Karena kedua hukum ini saling berlawan dalam aspek kewilayahannya. Hukum publik atau hukum pidana mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan hukum. Contohnya yaitu politik, pemilihan umum, kegiatan pemerintahan sehari-hari, atau kejahatan. Maka hukum perdata atau hukum privat mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti kejahatan. Maka hukum perdata atau hukum privat mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti perceraian, kematian, kewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Pengertian hukum perdata sendiri sangatlah bermacam-macam. Banyak profesor dan tokoh-tokoh yang mencoba mendefinisikan apa itu hukum perdata. Salah satunya yaitu Profesor Sudikno Kartokusumo. Beliau mendefinisikan bahwa hukum perdata merupakan seperangkat peraturan yang mengelola hubungan setiap perseorangan, baik itu dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Di samping itu, Profesor Subekti juga mencoba mendefinisikan apa itu hukum perdata. Dia mengatakan bahwa hukum perdata merupakan kegiatan dari hukum privat yang mengatur kepentingan perseorangan saja dan tidak menyangkut hubungan dengan individu lainnya. Dan hukum perdata sendiri hanya menitik beratkan pada kepentingan perseorangan saja. Dan apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukannya. Bagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata.
Dan KUH Perdata sendiri berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perdata di Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah hukum perdata di Indonesia. Indonesia sendiri sumber hukum perdata menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Namun menurut Profesor R. Subakti dan R. Citro Sudibjo, Kitab KUH Perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek atau bisa disingkat BW, yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari pemerintahan zaman Belanda dahulu, yang mana demi peraturan peralihan undang-undang dasar harus diwarisi dengan segala jelas dan jelasnya untuk mempermudah sejarah hukum perdata di Indonesia. Hal ini agar lebih singkatnya kita bagi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu fase pembentukan BW. Yang kedua, fase pemberlakuan BW di India. Dan yang ketiga, fase pemberlakuan BW di Indonesia. Yang pertama yaitu fase pembentukan BW. Sejarah terbentuknya KUH di Indonesia sendiri tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya KUH Perdata di Belanda. Sedangkan pembentukan KUH Perdata di Belanda juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Corpus Juris Civilis. Sejarah singkatnya, dulu kerajaan Romawi pernah menjajah Prancis dan Perancis kemudian menjajah Belanda. Selanjutnya Belanda pun menjajah Indonesia. Nah, berdasarkan asas koordinasi atau pemberlakuan hukum negeri asal kolonial ke daerah koloni atau daerah yang dijajahnya, maka hukum Romawi juga ditetapkan pula pada Perancis. Lalu Perancis membawa hukumnya untuk ditetapkan kepada Belanda, dan kemudian Belanda tersebut menerapkan hukumnya tersebut ke Indonesia. Selanjutnya itu fase kedua, pemberlakuan BW di Hindia Belanda. Pemberlakuan BW di Hindia Belanda sendiri berlangsung pada tanggal 1 Mei tahun 1848 sesuai pasal 131 Indische Staatstelling atau disingkat IS yang mengemukakan bahwa bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda, maka diberlakukan kepadanya hukum perdata yang diberlakukan di negara Belanda. Jadi pada masa itu ada 3 golongan yang tunduk kepada hukum Belanda. Yang pertama yaitu orang-orang Eropa yang meliputi orang Belanda, orang yang berasal dari orang Eropa, orang Jepang, orang Amerika Serikat, orang Belanda, orang Afrika Selatan, dan Australia beserta anak-anak mereka. Lalu yang kedua yaitu orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa, yakni mereka yang pada saat BW diberlakukan, mereka memeluk agama Islam. Dan yang ketiga yaitu orang Bumi Putra atau turunan Eropa. Nah, sementara untuk golongan Bumi Putra sendiri pada saat itu diberlakukan hukum adat mereka masing-masing. Jadi terdapat dualisme atau 2 hukum perdata pada saat itu. Kemudian berdasarkan ujaran kata Belanda September 1916 kepada golongan Bumi Putra dan golongan Timur Asli dengan sukarela dapat menundukkan dirinya kepada BW untuk sebagian. 3 yaitu fase pemberlakuan BW di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, semua peraturan yang ada hingga Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diberlakukan hukum yang baru Undang 1945. Begitulah bunyi pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945. Hal ini dimaksudkan agar setelah kemerdekaan Indonesia tidak terjadi kekosongan hukum. Maka BW yang telah diberlakukan sebelum Indonesia merdeka masih diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia.
hingga sampai sekarang ini. Namun tentu saja BW yang diberlakukan sejak tahun 1848 secara berangsur-angsur telah mengalami perubahan dan perkembangan untuk disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hamidah. Saya persilahkan. Kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materinya. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang hukum yang memberlakukan hukum perdata di Indonesia. Di sini ada sumber-sumber hukum perdata. Hukum perdata secara harfiah bersumber hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, ataupun berupa kebiasaan. Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, di antaranya yang pertama Algemeen Bepaling Van Wetgeving atau yang disingkat dengan AB. Yang kedua Burgerlijk Wetboek atau yang disingkat dengan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ketetapan Produk Hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkorden. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koppen atau disingkat dengan WFK. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya buku kedua KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertahanan yang berlandaskan hukum adat. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda hubungan dengan tanah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang jaminan fidusia. Ke-8, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Dan yang terakhir, yang ke-9, Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi mengenai sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum perorangan atau hukum yang menyangkut satu orang. Yang kedua, hukum keluarga. Hukum keluarga sendiri terjadi karena adanya pertalian keluarga atau pernikahan. Yang ketiga, hukum kekayaan. Itu hukum yang mengatur antara subjek atau orang dengan benda. Contoh kecilnya yaitu pembagian harta antara pihak A dengan pihak B atau penggabungan harta antara pihak A dan pihak B. Dan yang keempat yaitu hukum waris, hukum yang mengatur harta benda peninggalan. Di mana jika ada salah satu keluarga yang mewariskan hartanya kepada ahli waris atau orang yang menerima harta tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa hukum perdata sendiri berawal dari satu orang, dan orang tersebut menikah, maka adanya hukum keluarga. Setelah terjadi hukum keluargaan, maka terdapat gabungan harta atau pemisahan harta sehingga adanya hukum kekayaan. Setelah itu, jika orang yang memiliki harta tersebut meninggal, maka terjadilah hukum waris.
Dan jika orang tersebut tidak memiliki ahli waris, maka harta tersebut wajib diberikan kepada pihak negara, baik itu diwakafkan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.